نبي الهدى لا تنسني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawa al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sagaf wa ala ma nawa al-Habib Abdullah bin Syahab wa ala ma nawa Syekhana al-Hamad bin Hafidh إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda dalalatu ala al khair libtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih lan qala faslun fil ijarah. Hari ini kita akan membahas dalam pasal yang berkaitan dengan ijarah, atau kalau bahasa kita sewa menyewa. Ini secara umum, sewa barang maupun sewa tenaga. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah saling sewa menyewa pada dasarnya. Kerja di sebuah perusahaan kita ini disewa, ilmu kita disewa. Kalaupun di tempat-tempat yang berat, tenaga kita yang disewa. Semua ada upah, sesuatu yang ada upahnya disebutnya apa? Sewa. Cuman kalau di Indonesia dikenalnya beda. Kalau fisik manusia disebutnya kerja. Kalau berupa barang disebutnya apa? Sewa. Padahal sama apa? Sama aja sebenarnya. Fi ba'dil ahyan tadhhabu ilal madrasati raqibal arabata al muajjarata wa qabla nuzulika minha tadfa'u li sahibiha 'ashrata sintat. Di sini dikasih tahu atau dikasih gambaran, karena pengarang kitab Al-Fiqhul Wadih dia ingin memberikan gambaran dari setiap pembahasan supaya mudah untuk difahami. Itu tujuannya. Maka di sini dikasih gambaran, disebutkan fi ba'dil ahyan, kadangkala pada suatu zaman, suatu hari, tadhhabu ilal madrasah, kamu bepergian untuk menuju ke sekolah, kantor, tempat kerja, rakiban, menaiki al-arabah, sebuah kendaraan, al-muajjarah yang disewa. Maksudnya apa di sini? Angkot ke, taksi ke, itu disebutnya apa? Muajjarah. Rakiban, mengendarai kendaraan yang disewa. Wa qabla nuzulika, sebelum kamu turun dari kendaraan tersebut, tadfa'u li sahibiha, kamu akan membayar kepada apa? Si pengendara asyra sintat, 10 sintat, atau anggap 10.000. Ini gambaran orangnya
nyewa. Kamu kalau kemana-mana naik kendaraan yang disewa, sebelum kamu turun kamu pasti apa? Bayar kepada si pengendara. Nah, bagaimana hal ini? Fatusammikal mustajar. Kamu dinamakan mustajar. Kamu naik kendaraan disebut apa? Mustajar. Kalau bahasa apa? Muamalah. Bahasa jual beli disebutnya mustajar. Wa sahibil arabati al-mu'jir. Dan yang memiliki kendaraan disebutnya mu'jir. Mu'jir itu yang memberikan apa? Sewaan. Yang nyewa disebutnya mustajir. Yang punya sewaan disebutnya apa? Mu'jir. Wal ashra sintat, dan uang yang diberikan disebut al-ujrah, upah. Upahnya atau bayarannya. Kalau kita nyewa rumah di sini kan bukan upah namanya, tapi apa? Uang sewa. Padahal sama aja, upah juga. Upah dari menyewa rumah. Wa aqduka, dan akad yang kamu lakukan atas kendaraan tersebut disebutnya al-ijarah. Ijarah itu arti sewa sama nyewa. Akad atas mengambil manfaat dari kendaraan tadi disebutnya ijarah. Akad supaya saya bisa menyewa rumah disebutnya juga apa? Ijarah, sewa sama nyewa. Begitu halnya dikasih gambaran lagi di sini, tadhhaba ma'a abika, kamu pergi dengan bapakmu, ilal khayyat, kepada si penjahit, fi awwalis sanatil jadidah, pada tahun pelajaran baru, liyukhita laka thawb, supaya kamu dijahitkan apa namanya baju sekolah itu? Seragam, Maka kamu membayar sekian ribu untuk memberikan apa? Upah kepada si penjahit. Maka kamu disebutnya mustajar. Si penjahit mu'jir, dan apa? Uang disebutnya apa? Ujrah atau uang sewa. Itu gambarannya sama. Ente nyewa rumah nyewa kecerdasan dari seseorang ilmunya, nyewa tenaganya, semua disebutnya sewa menyewa. Makanya di dunia ini kita semua adalah sewa menyewa satu sama lain. Tapi di dunia ini kita semua adalah hamba bagi Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua budak di sisi Allah, tapi bukan budak satu sama lain, karena saling memberikan manfaat. Dokter dia bisa memberikan manfaat dengan apa? Ilmunya, menyembuhkan orang atas izin Allah. Dan kuli diberikan manfaatnya dengan ngebangunin rumah masjid rumah sakit semua jasa kuli. Maka kalau dokter ngatain kuli, bilangin besok-besok kuli ngambek nggak dibangunin rumah ente. Dokter bisa bangun rumah? Kagak bisa, karena bukan apa? Bukan bidangnya, masing-masing dengan keahliannya. Makanya harus saling menghormati. Gak boleh ngucilin orang hanya karena pekerjaan. Oh, dia cuma tukang ojek. Terus kenapa tukang ojek? Ente berkali-kali naik ojek. Kalau dia kagak ada, ente juga repot. Dan dia di situ mencari uang yang halal. Yang harusnya malu tuh nyari uang yang haram. Dengan cara korupsi, nyolong duit rakyat meskipun pakai dasi. Itu semua memalukan pada dasarnya. Lebih mulia orang yang menjadi tukang ojek sekalipun. Makanya disitulah jangan saling merendahkan, dilarang dalam syariat Islam kita. Makanya ada perkataan dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi begini, kata-kata mutiaranya, untuk apa orang bolak-balik pergi ke Mekah dan Madinah mengerjakan haji dan umrah? Yang wajib bagi kita haji umrah berapa kali? Seumur hidup sekali. Kan ada orang umrah berkali-kali. Kalau tujuan Anda umrah dan haji untuk dekat dengan Allah, maka sesungguhnya cara terbaik untuk dekat dengan Allah yaitu dengan cara mengangkat kesulitan orang lain. Bukan berkali-kali berangkat haji dan umrahnya rajin tiap tahun, saudaranya tetangganya miskin diam aja.
Mau ngapain lo umrah berkali-kali? Tujuannya dekat sama Allah. Kasih makan orang yang sedang lapar itu lebih mulia daripada umrah berkali-kali. Itu kata Imam Ahmad bin Zaid. Terus kalau ada orang bilang saya ingin menjadi orang baik, orang soleh. Orang yang soleh itu orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan dengan ibadah banyaknya, dengan zikir banyak, enggak. Bermanfaat bagi orang lain. Itu orang soleh. Nah itu kata-kata apa? Kata-kata bijak beliau. Maka disitulah dalam hal ini kita bisa ngambil apa? Kesimpulan, cobalah kita harus saling menghargai, saling memberikan manfaat tanpa mengucilkan orang lain. Fal ijaratu, maka ijarah tersebut atau sewa menyewa itu adalah aqdun, sebuah akad. Kan ada akad tapi ijab kabul. Ala manfaatin, atas sebuah manfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak boleh kita nyewa. Apa itu contohnya? Contoh nyewa sesuatu nggak bermanfaat. Apa contohnya coba? Nggak ada gunanya sama sekali untuk sewa. Hah? Rental PS. Wallahualam rental PS ya. Masih ada yang suka itu sih. Nggak ada manfaatnya sama sekali, lah buat nenangin ente, wala nyibukin ente. Datang ke rumah teman lagi piara apa? Semut, seandainya gue sewa semut lo taruh di rumah gue, mau ngapain? Itu nggak ada manfaatnya, itu sewa menyewanya tidak sah. Bahkan jual beli atas sebuah sesuatu yang tidak bermanfaat batil, nggak sah sama sekali. Maka dalam hal ini kembali lagi masalah maaf, Anda bahas ini hukum. Pada rokok ada manfaatnya? Nggak ada. Jual belinya gimana? Itu perlu dibahas lagi tuh. Masalah jual belinya aja bermasalah. Kenapa? Jual beli atas sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah sama sekali. Beli binatang buas, mau piara harimau gue di rumah, mau ngapain? Enggak, biar kelihatan keren. Itu nggak ada manfaatnya. Habib Umar bin Hafid bilang jual beli binatang buas termasuk perkara yang tidak sah. Karena tujuannya apa? Piara harimau itu sehari minimal dimakan 2 ekor ayam. 2 ekor ayam berapa duit sekarang? 80.000, 90.000. Mendingan punya bini ente daripada piara apa? Harimau. Lapar sebab dia telat ente kasih makan, ente jadi makanan dia. Itu telat deh, sibuk pulang kerja lupa, ente masuk bukan assalamualaikum waalaikumsalam, udah nungguin deh pakai garpu pakai sendok, ente yang dilahap sama dia. Nah, makanya nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya. Piaralah sesuatu yang bermanfaat. Masih enak dilihat. Seandainya anak piara burung gitu ya, burungnya apa? Kicaunya bagus, boleh nggak? Itu dibahas sama ulama. Kata ulama piara binatang itu diperbolehkan selama kalau dia berada di alam liar apa? Akan berbahaya kehidupannya karena banyak yang buru. Kemudian ketika Anda piara harus memenuhi semua kebutuhannya seperti di alam liar. Dia butuh makan, minum, kawin, harus dikawinin juga. Binatang juga doyan kawin, bukan manusia doang. Nah, harus dikawinin juga. Ini kan kadang-kadang nggak punya kucing, nggak mau sampai ngelahirin mulu, nggak boleh kawin, dia apa namanya? Dikebiri. Repot kawin mulu. Lah dosa ente. Kalau ente nggak mau ngurusin, lepas biar dia nyari makan sendiri, dia kawin. Nggak boleh begitu, dia haramkan. Kalau caranya begitu dilarang ya. Fal ijaratu aqdun, sebuah akad atas sesuatu yang bermanfaat, maqsudatun, yang diinginkan, ma'lumatin, yang diketahui. Nggak boleh kita ini mengadakan ijarah sewa menyewa yang kita mau sewa kita nggak tahu, cuma lihat foto doang. Ada kita lagi nyari kontrakan sana, teman kita nunjukin kontrakan bagus nih, kiri kanan masih apa? Luas, itu mau bikin apa aja bisa. Oh bagus juga ya. Ya akhir deh, gue transfer besok. Belum dilihat, boleh nggak? Nggak boleh. Karena khawatir begitu dilihat ternyata diedit. Kontrakan yang hancur berantakan diedit teman-teman nih. Yang penting dapat keuntungan, nggak boleh. Harus ma'lumatin, diketahui. Maksudnya fisiknya
Ketahuan. Qabilatan lil badli, yang bisa untuk dipindahkan atau diberikan satu sama lain, bukan sesuatu yang tidak bisa ditukarkan atau diberikan kepada orang lain. Lil badli maksudnya di sini bermanfaat, bukan sesuatu yang kalaupun kita kasih ke orang lain nggak ada manfaatnya sama sekali. Sesuatu yang bisa bahasa Indonesia bisa ditukar, entah dengan uang, entah dengan barang, atau bisa kita ngambil manfaatnya karena keilmuannya. Wal ibahah, dan perkara tersebut yang disewa harus mubah, bukan perkara yang haram. Makanya kan makruh juga jadi masalah juga. Perkara yang makruh disewa hukumnya bermasalah sewanya. Seperti apa perkara makruh disewa? Disewa bukan dibeli. Apa coba? Shisha seandainya. Shisha itu kan disewa. Kita datang ke kafe, pesan kopi, nyisa deh. Rasa macam-macam itu. Nah, kita nyewa shisha itu boleh nggak? Ini jadi masalah kalau kita kembali kepada urusan sewa menyewa. Yang disewa harus sesuatu yang mubah, yang nggak mubah nggak boleh. Haram, makruh, itu dilarang dalam syariat untuk disewa bi'iwadhin ma'lum, dengan harga atau upah yang diketahui jumlahnya. Intinya kalau saya menyewa kan ketahuan berapa duit, bukan main sewa udah duduk habis itu berapa ya gue sewa sekian kaget ente. Sama ente nyewa apapun, ente nyewa kontrakan, nyewa mobil, nyewa villa, udah pasti dari awal tahu dulu berapa dulu, bukan tiba-tiba nih mobil cakep nih udah kita sewa deh, kita bawa ke Jawa. Pas balik berapa duit? 2 juta. Lah ngaco, 2 juta diminta sehari. Kan biasanya nyewa 250.000. Makanya dari awal harus tahu jumlahnya. Jangan sampai nanti kaget begitu ketahuan harganya. Makanya dalam Islam itu segala sesuatu harus jelas. Makanya ijarah itu atau sewa menyewa sebuah akad atau sesuatu yang bermanfaat, yang diinginkan, bukan sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang nggak diinginkan dipaksa untuk disewa, boleh nggak? Nggak boleh. Temen ente tiba-tiba ngasih motor, sewa deh sama gue deh sehari sekian. Gue punya motor, udah kesian sama temen maksa kita untuk sewa, boleh nggak? Nggak bisa, karena tidak diinginkan Ma'lumatin, yang diketahui maksudnya fisiknya atau bendanya yang ingin disewa. Wal ibahah, yang yang mubah, bukan perkara yang makruh maupun haram. Bi'iwadhin ma'lum, dengan dengan upah atau harga yang sudah diketahui. Itulah yang disebut dengan ijarah atau sewa menyewa. Kemudian disebutkan di sini wa arkanuha, adapun rukun-rukun ijarah atau rukun sewa menyewa ada 3 rukun. Yang pertama al-aqidan. Al-aqidan ada 2 orang yang sedang akad. Siapa dia? Kalian tulis sebelumnya tadi. Al-mu'jir wal mustajir. Yang nyewa dan yang memberikan sewa, karena nggak mungkin ada sewa menyewa nggak ada salah satunya. Saya mau nyewa rumah kosong, ditulis dikontrakan. Saya datang ke situ, saya ijab kabul sama temboknya, saya terima sewaan ini dengan sekian juta. Kita tunggu tembok ngomong, kita lemparin duit ke dalam. Ya gue udah sewa besok gue datang ke sini, gue mau pakai nih rumah. Kagak bisa. Karena apa? Siapa yang nggak ada di situ? Mujir apa mustajir yang nggak ada? Mujir apa mustajir? Yang punya rumah siapa namanya? Mujir. Mujirnya nggak ada, nggak mungkin. Harus ada dua-duanya. Ada si mustajir dan mujir. Ada yang mau nyewa dan ada yang mau disewa Kemudian yang kedua al-ma'qud alaih, yang diakadkan atasnya. Nanti akad atas apa nih? Sebuah rumah atau tenaga orang atau kecerdasan ilmu orang. Itu akad atas dasar apa? Harus ada.
Bukan tiba-tiba akad sama teman, yuk kita akad ya, kita sewa menyewa. Ya akhirnya ini duit. Sewa apaan? Kagak tahu. Pokoknya intinya teman kita lagi butuh duit, dibilang sama kita, udah lo sewa deh sama gue nih. Dia nggak jelasin, kita main iya aja. Ya deh, berapa duit sih? 5 juta nih. Gue sewa. Apaan sewa? Dia nggak jelasin. Itu kagak sah. Harus apa? Al-ma'quda alaih, barang yang disewa atau manfaat yang disewa harus apa? Jelas. Kemudian as-sighah. Apa itu sighah? Ijab kabul harus ada. Makanya dalam hal ini kan kita pernah bahas sebelumnya, walaupun keluar dari pembahasan ini. Saya memberikan kepada orang, sebelumnya kita dibahas ya, pinjaman tapi dengan apa? Dengan gadai. Kan suka banyak tuh sekarang ya. Ngasih ke teman mobil seandainya. Nih, gue gadai nih kalau nih, gue butuh 10 juta. Ya kan gue kasih, kapan lo lunasin? 5 bulan. Nah itu mobil selama 5 bulan sama kita, pada dasarnya boleh dipakai gak? Nggak boleh. Itu amanat. Terus gimana caranya supaya nggak bisa pakai? Bikin akad lagi. Jadi akad pertama, akad apa namanya? Pegadaian, gade. Akad yang kedua apa? Akad i'arah, minjem. Jadi habis akad gade selesai, begitu udah mau pulang, kita akad lagi. Walaupun secara lisan ya, pendapat Imam Nawawi boleh. Gue boleh gak pakai mobilnya? Gue pinjem selama ada sama gue. Iya nggak apa-apa, lo pakai aja. Nah itu boleh karena sudah ada apa? Bahasa dari si pemilik kendaraan. Kalau nggak boleh. Banyak di masyarakat kita, saudara-saudara keluarga besar kita dari pihak istri juga pernah kejadian. Datang ke rumah kok mobil gonta-ganti, ini orang kita bingung punya showroom apa gimana. Nanya-nanya ternyata orang gade. Orang gade dipakai. Anak bilang kagak boleh. Emang diizinin kagak tahu. Orang sekarang begitu katanya, gade ya pakai aja. Sampai uangnya apa? Dikembalikan. Pertanyaannya terjadi cacat, terjadi lecet, rusak, turun mesin. Pusing juga yang punya rumah, yang punya mobil itu. Maka dalam Islam nggak boleh kecuali ada akad baru. Apa itu akad baru? Kita memohon untuk apa? Minjem kendaraannya. Itu dalam Islam seperti itu supaya boleh kita apa? Boleh kita pakai. Jadi besok-besok begitu kita pakai, ini mobil siapa? Orang gade. Orang kan kalau ngerti hukum, lah kagak boleh mobil gade nanti pakai. Tapi yang udah akad lagi. Anak akad minjem ya. Wala budda fil manfaati min antuk atuqaddar bimuddatin ma'lumatin aw mahalli amalin maksus. Wala bud, dan wajib dan harus ketika menyewa sesuatu yang bermanfaat, antuqaddar bimuddatin, harus ada tempo yang sudah ditentukan. Ente mau nyewa rumah berapa lama? Harus ada dong. Bukan main bayar aja. Ente minta dijahitin baju, kita nanya juga. Ini kapan selesai ini baju? Makanya penjahit-penjahit yang disewa apa? Tenaganya, ilmunya tentang menjahit itu harus tepat waktu, nggak boleh. Kalau seandainya nggak tepat waktu, dia harus memberikan kabar sebelumnya. Kapan selesai ini? 3 hari datang ambil, 3 hari kita datang dibilang belum kelar. Kan enak gitu. Lalu bilang 3 hari, kerjaan gue banyak. Ya udah nggak usah janji 3 hari. Harusnya janji apa? Lamain aja dikit. 3 hari sih insya Allah kelar, cuman anak gak janji. Paling telat 5 hari. Kan gitu juga tenang. Di 5 hari aja deh kita ambil deh. Kan suka sembarangin begitu. Sama apapun itu, kayak kita seandainya apa? Naruh baju di laundry. Itu orang laundry harus benar-benar apa? Bisa meyakinkan kita. Kalau kita bertanya, ini kapan selesai? 2 hari kelar, kita datang dibilang belum kelar. Nah, itu secara ijarah atau apa? Sewa menyewa udah salah dalam akadnya itu. Karena nggak sesuai dengan apa? Perjanjian. Islam begitu. Itu dahsyatnya agama kita. Sekecil itu aja diajarin. Kenapa? Karena nggak boleh ada pihak yang dirugikan. Mau rugi tenaga, uang maupun apa? Waktu. Itu kan ngerugin waktu. 2 hari kelar kita datang, belum kelar. Mungkin 2 hari lagi. Kan enak gitu. Lo bilang 2 hari, iya banyak kerjaan gue, kagak usah janji kalau begitu. Janji dilamain aja deh biar apa? Biar sama-sama enak dan aneh nggak terlalu apa? Terlalu berharap.
Itu kan kejadian nih secara pribadi nih, kejadian pribadi. Kita mau jahit sendal. Ada toko bikin sendal tuh. Kita dia kasih tahu contoh-contohnya yang kayak gimana, kayak gini. Sekian-sekian ya akhir kita kasih dulu apa? DP kata dia buat beli apa? Barang ya akhir. Kapan kelar? Paling lama seminggu. Kita lamain, kita ambil 10 hari, belum kelar juga. 10 hari. Udah gitu kita deg-degan, besoknya mau Id lagi. Kita beli buat hari raya. Belum kelar, gimana coba ceritanya? Kelar-kelar habis hari raya 4 hari. Basi udah. Nah, itulah makanya kalau jual beli ataupun apa? Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, jangan pernah nggak tepat waktu. Tapi kenyataan itu orang begitu, tutup tokonya. Kenapa tutup? Banyak kan kecewain sama dia. Datang belum kelar, dimaki-maki sama orang berkali-kali. Akhirnya tutup. Suka nyembarangin apa? Ngembangin orang lain. Akhirnya kan gak ada manfaatnya. Maka di situ dalam urusan sewa menyewa harus ditentukan waktunya. Nggak boleh tanpa penentuan waktu. Kita langsung pahitin aja. Ini kapan kelar deh? 2 hari yang benar. Gue udah hari datang kagak kelar, gue kagak bayar nih. Gitu aja. Jangan deh, udah 3 hari, yang benar aja ngomong. Nggak usah ngasih harapan apa? Harapan palsu, ada lagunya lagi tuh. Wa syurut sihhatil ijarah, adapun syarat sahnya menyewa atau sewa menyewa, ilmul aqidan bil muddah. Dua belah pihak, si penyewa dan yang memberikan sewa harus sama-sama tahu apa? Waktu lama sewanya. Gak boleh kita nyewa sesuatu, kan tadi dibahas ya, nyewa sesuatu kagak tahu waktunya berapa lama, itu harus tahu dan jelas waktunya, tanggalnya, bulannya. Nah itu kan pernah kejadian di zaman apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kan muncul hitungan hijri itu gara-gara terjadi perdebatan antara 2 orang. Satu datang nih ke temennya, lo harus bayar nih, ini udah bulan Sya'ban, bayar utang. Kata yang ngutang, kan inti bulan Sya'ban tahun depan, bukan tahun ini, ribut. Yang ngasih utang bilang tahun ini, yang ngutang bilang tahun depan, berantem. Karena saat itu belum ada tanggalan yang untuk menetapin apa? Waktu. Akhirnya sampai diangkat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab langsung ngambil inisiatif, kayaknya kita harus punya tanggalan nih. Orang banyak yang ribut, gara-gara kita nggak punya apa? Tanggalan khusus buat umat Islam. Akhirnya dimusyawarahkan sama sahabat. Udah keluarlah apa? Perdebatan antara sahabat soal tanggalnya dan bulannya. Tapi di situ Sayyidina Umar bin Khattab lebih milih apa? Pendapat Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, lebih baik tanggalan Hijriyah itu kita pakai pas bulan Muharram. Kita anggap itu awal tahun. Kenapa? Karena bertepatan dengan hari yang Allah haramkan. Sebelumnya ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 2 bulan yang Allah muliakan tuh. Yang Allah haramkan terjadi apa? Pertumpahan darah. Langsung habisnya Muharram, cakep tuh. Awalnya ada ngusulin Dzulhijjah, kata Sayyidina Umar, orang lagi sibuk haji. Nggak pas kita bikin itu awal tahun. Akhirnya pendapat Sayyidina Utsman diambil oleh Sayyidina Umar, ditetapkan di bulan Muharram awal tahun Hijriyah. Padahal secara sejarah hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram. Kapan? Rabiul Awal juga. Nabi hijrah pada Rabiul Awal juga, bukan bulan Muharram. Cuman itu ditetapkan atas kesepakatan sahabat. Makanya muncul tanggalan hijri. Gara-gara ada 2 orang berantem soal apa? Bayar utang. Maka di situ hati-hati, masalah beginian harus benar-benar jelas. Kalau perlu dicatat. Ini kan sering banyak antar keluarga suka terjadi itu ya. Memberikan pinjaman antar sepupu, kadang-kadang saudara sepupu 2 kali, mentang-mentang saudara, udahlah nggak usah dicatat, masa nggak percaya sama saudara. Begitu kita tadi dia ngamuk, dia bilang kagak punya utang, dibilang belum jatuh tempo, kenapa? Karena nggak ada catatannya, perlu dicatat tuh. Makanya jangan sampai kita masalah beginian, sama saudara pun catat kalau perlu. Saudara jauh, saudara dekat mah kalau bisa apa? Saling bantu. Sama saudara kita minjemin, kita sih nggak masuk hati ya. Adik kita, kakak kita, gue minjem dong, iya kapan mau bayar? Kagak sampai ke hati, gitu ngomong begitu.
ngasih aja darah daging kita. Cuman kalau saudara agak jauh, seandainya kita tahu nih orang selengean nih, tapi lagi butuh duit emang, gue kasih deh. Kapan lo bayar? Tanggal sekian. Ya udah tanda tangan. Nah, kita lihat ke situasi juga keadaannya. Lagi pas jatuh tempo dia nggak bisa dan dia ngejelasin, saya belum bisa bayar nih, bisa gak? Nanti tanggal sekian. Kita harus lebih bijak. Kita harus melihat keadaan orang. Tapi yang minjem harusnya punya otak juga. Ketika belum mampu harusnya ngasih, bukan ngilang. Nggak mampu ngilang, begitu ditagih ngilang mulu, kan enak juga gitu. Kalaupun nggak mampu ngomong aja, belum ada nih. Pasti kita nggak tega juga ya. Ya deh, kapan ente ada bayar. Yang penting kasih tahu. Itu kewajiban kita. Jangan sampai diam itu salah. Kemudian wa ilmul aqidan bil ujrati, dan kedua belah pihak harus tahu jumlah yang harus dibayarkan. Ya tadi Nabi bilang nyewa sesuatu nggak tahu harga, kelar nyewa baru bayar, selesai udah. Nyewa villa kelihatannya bagus banget di villa, semuanya ada, semua fasilitas ada. Jadi kapan bayar? Entar begitu mau pulang baru bayar. Udah nginep nih 3 hari. Begitu mau pulang berapa? 10 juta. Enak sih itu. 10 juta, gede bener. Emang segitu. Kenapa? Dari awal nggak ketahuan. Makanya dari awal kedua belah pihak harus tahu jumlah harga yang harus disewa atau dibayar. Ini syarat daripada sewa menyewa. Wa yadul muqtari ala manafi' kal a'yan yadul amanah. Fala yadhmanha illa talifat illa bita'addi. Dan di sini dikatakan barang yang disewa itu adalah barang amanat. Jadi yang nyewa itu amanat atas dirinya itu, barang. Dia kalau barang amanat dalam Islam itu dia nggak ada kewajiban untuk apa? Untuk menjadi penjamin atas itu barang, kecuali terjadi kerusakan karena kelalaian. Itu barang amanat. Itu dikasih amanat sama orang. Itu juga luar biasa. Terjadi kerusakan bukan karena kelalaian. Itu ditaruh di tempat yang benar, tempat yang paling aman. Allah berkehendak lain. Itu barang kenapa? Anggap aja tuh tembok runtuh, sampai tuh barang hancur. Kan di luar logika kita. Anda harus jamin nggak? Nggak. Karena nggak ada kelalaian. Begitu juga masalah barang yang disewa. Barang sewa itu barang amanat. Harus dijamin jika terjadi kelalaian. Kalau nggak ada kelalaian, kagak disuruh ngejamin. Udah digembok, kita mau mobil nih, ditaruh di garasi, digembok. Gemboknya Masya Allah banyak 10. Sampai aki dicabut juga, hilang juga tuh mobil. Terus yang punya mobil kagak mau tahu gue lo harus sampai tukar, kagak, dalam Islam nggak bisa. Nggak bisa ditukar, kenapa? Itu di luar kemampuan dia. Masalah ibadah aja kita nggak dipaksa sama Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali lalai, naruh di depan pagar. Cuman kunci pakai remote, hilang, ya jamin ente kenapa? Lalai, naruh di sembarang tempat, Wala tabtulul ijarata bimauti ahadil muta'aqidain bal yakum maqamuhu warithahu wa tubtilu bitalafil ain al mustajar. Ijarah atau sewa menyewa itu tidak bisa batal akadnya karena kematian salah satu. Nggak bisa batal akadnya, tetap berjalan akadnya. Seandainya yang nyewa meninggal, nyewa rumah selama setahun, meninggal dia baru 3 bulan, terus batal akadnya? Enggak, berjalan. Siapa yang gantiin? Ahli warisnya. Terserah ahli waris mau tempatin kek, mau dibikin warung kek, terserah dia selama setahun. Jadi tetap berjalan Batal yang namanya ijarah atau sewa menyewa itu jika barang yang disewa hilang atau hancur, nggak sesuai dengan fungsi. Ente nyewa barang tiba-tiba hancur tapi di luar apa? Kelalaian kita, itu langsung sewa menyewanya apa? Batal. Dan ente berhak untuk dikembalikan apa? Uangnya, karena nggak sesuai. Nyewa mobil baru dipakai berapa meter langsung mogok. Ente nyalain kagak bisa, akinya udah dicas kagak nyala-nyala. Kita balik lagi ke tempat yang sewa, nggak jadi deh, kenapa? Nggak sesuai. Baru gue pakai berapa meter udah apa? Mati. Dan itu bisa membatalkan apa? Sewa menyewa. Karena nggak sesuai dengan fungsinya
Itulah hukum sewa menyewa. Apa hukumnya secara hukum Islam? Kata ulama jaizatun. Sewa menyewa hukumnya boleh. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyewa tenaga seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil. Disewa tenaganya. Entah buat urusan perang, entah buat apa? Urusan Nabi di Madinah, yang penting di situ Nabi nyewa tenaga orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik ini ngebantu Nabi, tapi lillahi ta'ala. Bukan Nabi sewa, benar-benar karena Allah udah. Nah, cuman ini laki benar-benar Nabi sewa dia, tenaganya disewa. Disewa untuk keperluan-keperluan saat itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hukum ijarah atau sewa itu adalah jaizatun. Arti jaizah boleh. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Silakan. Entar dulu. Maaf. Sebelumnya kan ada yang ngomong atas nama suami temponya kan 20 tahun suami meninggal sebelum tempo itu 20 tahun lunas tuh enak lebih ini ya, lunas kalau suami mati, disumpahin mati berarti. Hah? Gini, itu akad terjadi, saya beli rumah, itu beli kan, bukan nyewa itu jatuhnya kan, beli rumah, cuman kredit. Cuman dari pihak kredit bilang kalau meninggal udah lunas. Itu kan keikhlasan dia, bukan kita yang minta. Itu atas kebijakan dia. Kalau ada yang meninggal, si pengkredit dianggapnya lunas. Itu kebijakan dia pribadi. Dia ikhlas, ya alhamdulillah. Itu nggak ada urusan akhirat. Itu adalah kebijakan. Pada dasarnya sudah bayar di atas 7 sampai 8 tahun mau udah balik modal dia. Yang namanya rumah-rumah begitu kan rumah-rumah seadanya. Temboknya ditiup juga digoyang. Kecuali emang yang berharga, mahal, makanya dia berani ngomong begitu. Kenapa? Karena apa? Karena bagi dia insya Allah dia nggak rugi. Karena mau bagaimanapun tanah tetap milik dia sampai lunas. Kalaupun dianggap lunas ketika di pertengahan perjalanan dia sudah mendapat untung. Kalau itu atas kebijakan dan keikhlasan nggak jadi masalah ya. Ada lagi tak? Masalah sewa menyewa terjadi yang nyewain ini nggak ngomong kalau mobilnya itu yang semua yang betul yang punya mobil ini yang tanggung jawab. Oh nggak boleh. Kalau emang dari awal ketahuan kerusakan emang udah ada, baru dipakai hanya sekitar berapa menit, berapa jam, terjadilah konslet atau kebakar, sehingga yang punya mobil minta jaminan, nggak bisa. Itu bukan kelalaian, dia bawa normal, bukan nabrak, bukan apa, tiba-tiba terjadi kerusakan, bukan dia yang ngejamin. Harus di dalam Islam begitu. Dan dia maksa ngejamin, dosa yang punya mobil. Karena bukan kelalaian, kecuali lalai, ngebut, nabrak. Ngebut ada lubang gede sampai peleknya hancur. Kita yang salah tuh. Karena kita lalai, harus ditukar itu. Cuman kalau kayak tadi kan di luar di luar kemampuan kita, terjadi kebakaran padahal kita bawa kendaraan biasa saja, itu nggak boleh dijamin pada dasarnya. Itu kembali kepada sepemilik mobil. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan terakhir. Nggak usah malu. Nggak ada? Fadhal, silakan. Nah. Kalau kita tahu, bukan hanya katanya, karena masalah hukum zina ini hukum yang sangat harus kehati-hatiannya luar biasa. Nggak bisa kita nuduh orang berzina karena berduaan.
Ya sebuah kamar hotel sekalipun nggak bisa kita tuduh dia berzina. Dia berduaan di kamar udah pasti berzina, belum tentu. Islam itu nggak ngajarin kita suudzon, kecuali ada saksi. Saksi berapa orang? Hah? 4 tapi 2. Minimal ada yang ngelihat dia melakukan hubungan langsung, ngelihat, bukan gara-gara masuk kamar, dia ngelihat langsung. Terjadi perzinahan baru dianggap berzina. Cuman di sini hanya kayaknya berzina. Itu ada efeknya buat rumah? Enggak, karena kita nggak tahu. Dia berzina, hamil luar zina, naudzubillah min dzalik ya. Dan dia salah satu anggota keluarga seandainya. Itu rumah gimana? Itu kan perzinahan udah terjadi. Bukan sedang berzina. Itu perzinahan udah terjadi di taubatan nasuha, urusan dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taubat dia insyaallah rumah kembali aman. Karena kan nggak mungkin sial terus-menerus, orang yang bersangkutan taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa bagaikan tidak punya dosa. Taubatan nasuha ya, taubat yang sungguh ya. Enggak ada efek ke rumah kalau begitu. Cuman kalau hanya kecurigaan atau cuman kayaknya atau sudah terjadi, ya udah kembali lagi ke orangnya. Kalau ada taubat nggak ada hubungan dengan rumah kita. Ini kita tahu dia lagi berzina di rumah dan kita tahu langsung, wah kita diam, itu efeknya besar. Satu rumah dilaknat sama Allah. Jangankan perzinahan, yang sekarang umum terjadi bukan zina, ninggalin sholat. Rumah yang ada orang meninggalkan sholat di dalamnya, itu dikutuk, dilaknat sama Allah dan seluruh penduduk langit. Jadi keberkahannya pun dicabut tuh rumah sama Allah. Gara-gara apa? Ada nggak sholat? Nggak usah zina terlalu jauh, sholat ini yang sering kejadian, itu kita abaikan. Maka kalau udah ada orang yang balik berakal, sholatnya malas di rumah, diingatkan tetap nggak sholat, itu kita berhak untuk usir dari rumah. Sekalipun itu anak. Enggak mau sholat, kan dosa saya, urusan saya sama Allah. Ya udah jangan di rumah. Tinggal sono korong jembatan kayak di mana kayak. Karena rumah jadi sial gara-gara itu. Karena ini urusan yang paling yang paling fatal dalam kehidupan kita, yaitu urusan sholat. Perzinahan termasuk dosa besar yang bisa ngilangin pahala ibadah kita. Cuman jangan hanya zina dianggap besar, sholat lebih besar lagi. Sholat diabaikan, masalah zina mulu yang dibahas. Tapi itu juga hati-hati, itu perbuatan yang mendekatkan kita daripada kekufuran, menghalalkan perzinahan. Satu lagi terakhir kalau ada. Terapi untuk bagi orang yang lemah syahwat, biar strong gitu ya. Biar nggak ngecewain bininya, nggak masalah. Itu kan untuk kebahagiaan rumah tangga, nggak ada hukum bagi itu. Buat kebahagiaan rumah tangga semuanya itu diperbolehkan, asalkan jangan kelewatan batas. Alhamdulillah Allah udah nyiptain buat kita ya normal deh barangnya deh. Pokoknya gede juga kayak roket tuh, jangan juga. Udah yang seadanya deh. Dari situlah nggak masalah dalam hal itu ya. Cuman itu kembali lagi, sebenarnya maaf ini kita keluar dari teks pembahasan, cuman penting. Masalah lemah syahwat bagi seorang laki-laki itu bukan masalah besar. Bukan masalah sebenarnya. Semua bisa teratasi, asalkan laki-lakinya nggak terlalu bergebu-gebu ketika melakukan hubungan suami istri. Kan dalam sunnah Nabi kan ada disunahkan, diajarkan mula'abah atau mula'abah. Ada mugaddimah, sampai di titik di mana tuh wanita juga sampai ke titik di mana tuh wanita ingin mengeluarkan mani. Nah di situ baru terjadi hubungan suami istri. Bisa aja, nggak perlu dengan mau strong itu pakai obat tertentu, nggak juga. Semua kembali lagi ke si laki. Laki kan rata-rata kan maunya instan. Lagi pengen selesai udah. Padahal bini belum kelar. Nah itulah yang menimbulkan banyak permasalahan rumah tangga. Bahkan terjadilah yang namanya
selingkuh, perselingkuhan di situ. Kalau istri nggak punya agama, dipikir suami gue mikirin diri doang. Maka disitulah kita ikutilah semua yang diajarkan dalam syariat kita. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman apakah hukumnya boleh? Nggak masalah. Nah, nggak masalah kalau pakai obat-obatan. Kalau cuman ingin nggak biar lebih kuat sampai kita punya apa? Maaf aurat kita dilihat-lihat gitu, itu kan bukan penyakit pada dasarnya. Kalau penyakit beda ya, benar-benar ada penyakit, mau nggak mau harus dilihat aurat kita untuk diobati, lain hukumnya. Ini kan bukan penyakit, cuma ngerasa kayak ada yang kurang di diri, nggak ada yang kurang di diri ente. Semua tergantung apa? Si lakinya, makanya sabar, sabar. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan aja. One by one. Baik, alhamdulillah. Ya khair, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من الحمد يغفر ويرحم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا لكل حوبة روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله تناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.